Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak 18 Oktober. Bersama Kak Ete, Kak Ina, Kak Reke. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik sehat bukan? Adik-adik sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Hebat. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya dan Kidung Cerianya. Ayo kita siapin untuk kita beribadah. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita nyanyi satu lagu supaya kita semangat dan bersukacita. Kita nyanyi, duduk senang, berjalan senang. Kak Rekel. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Supaya lebih bersukacita lagi, adik-adik kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik boleh duduk. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik boleh bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik Kak Ina undang untuk berdiri. Kita buka Kidung Cerianya. Kita akan membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 215, bait 1 dan 2. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Kita akan berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dan menjaga kami dalam istirahat kami malam tadi. Terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih atas matahari yang bersinar terang. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita buka lagi Kidung Cerianya. Kita buka Kidung Ceria nomor 223, bait 1 dan 2. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan,
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ete. Silakan Kak Ete. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkan bahan Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, mari kita berdoa dulu, minta Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah lagi pagi hari ini. Berkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya kami lakukan setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Adik-adik, dari bacaan kita tadi mau menjelaskan bahwa dulu Tuhan Allah mau berfirman lewat banyak orang yang disebut nabi-nabi. Nabi siapa aja? Ada Musa, ada Nuh, ada Yehezkiel. Banyak adik-adik. Tuhan Allah mau menyampaikan sesuatu, disampaikannya kepada para nabi. Dan pada saat berubah karena manusia tetap berdosa, maka Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus mau disuruh, diperintahkan oleh Tuhan Allah datang ke dunia menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan cara apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah tanda kasih-Nya Tuhan Yesus kepada banyak orang atau kita semua manusia. Adik-adik, kita sungguh bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Berarti adik-adik,
Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan menolong kita. Misalnya, contohnya adik-adik, tadi pagi adik-adik bangun. Siapa yang bangunkan? Kalau bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya adik-adik beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus juga membantu kita, menyembuhkan kita. Lewat ada dokter, ada obat-obat yang harus kita minum. Adik-adik, Tuhan Yesus itu patuh. Tuhan Yesus itu taat sama Bapanya di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus patuh, harus taat kepada firman Tuhan. Atau kita taat dan patuh kepada orang tua, mama, papa. Apa sih itu patuh? Seperti apa sih patuh itu? Kak Eta punya sedikit video. Adik-adik boleh menontonnya.
Ya, sudah selesai adik-adik, videonya sudah dilihat? Bagaimana ceritanya? Apa itu patuh? Billy senang bermain di kebun. Tanpa dia sadari, ada ular yang mau menerkamnya. Billy saking asiknya bermain, dia tidak memperhatikan itu. Tapi ayahnya datang. Lalu ayahnya panggil, "Billy, tunduk kamu." Jadi Billy menunduk, merangkak ke sini, lari cepat. Billy melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia patuh dengan perintah ayahnya. Sekarang adik-adik bayangkan kalau Billy tidak mau mendengar perintah ayah atau tidak mau patuh dengan perintah ayah. Pasti Billy sudah digigit oleh ular. Untung Billy patuh. Jadi patuh itu apa? Mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Artinya kita mendengar apa yang diberikan nasihat oleh orang tua kita, mama papa. Bukan kita diam, besok mah, entar mah, tunggu mah. Tidak seperti itu. Harus kita lakukan pada saat itu juga. Patuh. Kenapa kita harus patuh? Supaya kita selamat. Ya, Billy tadi karena patuh, dia selamat, tidak digigit oleh ular. Jadi kita juga harus patuh. Patuh itu bukan berarti tidak baik. Patuh itu baik. Supaya kita selamat. Nah, begitu pula Tuhan Yesus juga mau melihat kita, anak-anak Tuhan, ikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu patuh. Kalau kita patuh dengan firman Tuhan, patuh pada orang tua, maka kita akan berbahagia. Adik-adik, mau patuh? Mau terima sukacita? Maka lakukanlah apa yang orang tua atau mama papa sampaikan kepada kita. Lakukan, mendengar, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu patuh. Berarti kami mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan atau dinasehati oleh orang tua kami. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hati yang sukacita untuk mau patuh dan taat kepada mama dan papa, terutama melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati agar bangsa dan negara kami terhindar dan virus COVID-19. Biarlah boleh berlalu dan kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai apa yang harus kami lakukan selama ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkati gereja kami di dalam memberitakan kesaksian Tuhan Yesus, supaya banyak orang mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati pula kakak-kakak layan kami,
Siapapun mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Berikan juga mereka kesehatan yang baik. Kami juga mohon Tuhan Yesus berkati orang tua kami, mama papa. Jaga dan lindungi mereka, berikan juga mereka kesehatan. Tuhan berikan juga kesehatan yang baik bagi kami anak-anak, supaya kami juga boleh menyenangkan orang tua kami. Kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai seorang pelajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berkati kami supaya kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Dengar dan sauti doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah kami boleh berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 213 bait 1 dan 2. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan boleh dititipkan kepada mama dan papa. Nanti mama papa akan menitipkannya ke koordinator sektor masing-masing untuk diberikan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita buka Kidung Ceria, kita nyanyi lagu Kidung Ceria 356 bait 1 dan 3. Ku beri persembahan. Pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan mendoakan persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Suci dan kuduskanlah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Ina undang adik-adik berdiri. Kita akan menyanyi Kidung Ceria 271 bait 1, 2, dan 3. Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa.
tiap hari tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemat. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati kami untuk melanjutkan ibadah kami dimanapun kami berada. Saatnya kami mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, supaya kami boleh sukacita menjalani hidup kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih.